Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghani Yusuf Putra. NIM saya 23115585. Kelas saya IF04. Saya akan menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah OAK. Soal yang pertama, apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? CPU bertanggung jawab untuk menjalankan semua instruksi dan perintah yang diberikan kepada komputer. Secara rinci, fungsi CPU meliputi yang pertama, mengolah data. CPU melakukan operasi hitung dan logika terhadap data seperti penjumlahan, pengurangan, hingga perhitungan kompleks untuk menjalankan aplikasi. Mengendalikan aliran data, CPU mengatur bagaimana data berpindah di dalam komputer, misalnya antara memori dan perangkat seperti keyboard atau monitor. Menjalankan program, CPU menjalankan instruksi-instruksi yang ada dalam program seperti sistem operasi, aplikasi, atau game. Mengatur sumber daya, CPU mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti memori dan waktu proses. Mempercepat kinerja, semakin cepat CPU, semakin cepat komputer bekerja. Analog sederhana, jika komputer adalah sebuah mobil, maka CPU adalah mesinnya. Mesin inilah yang menggerakkan mobil dan memberikan tenaga untuk menjalankan berbagai fungsi mobil. Soal yang kedua, jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan. Fase yang pertama, fase pengambilan. Dalam fase ini, CPU mengambil instruksi dari memori. Alamat instruksi yang akan diambil ditentukan oleh program counter atau PC yang menunjukkan lokasi instruksi berikutnya. Yang kedua, setelah instruksi diambil, PC diperbarui untuk menunjuk ke instruksi berikutnya, dan instruksi tersebut disimpan dalam list instruksi untuk diproses lebih lanjut. Fase yang kedua, fase eksekusi. Pada fase ini, CPU menjalankan instruksi yang telah diambil. Proses ini melibatkan pengolahan informasi, melakukan operasi aritmatika, logika, atau pengendalian alur tergantung pada jenis instruksi. Hasil dari eksekusi ini dapat disimpan kembali ke memori atau ke enroll, dan jika diperlukan dapat mempengaruhi program counter untuk alur instruksi berikutnya. Siklus ini berulang terus-menerus selama program dijalankan. Kemungkinan CPU untuk melaksanakan instruksi-instruksi dalam urutan yang ditentukan. Soal nomor 3. Apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Suatu sinyal atau permintaan khusus yang dikirimkan ke CPU untuk memberitahu bahwa ada kejadian penting yang membutuhkan perhatian segera. Kejadian ini bisa berasal dari perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak yaitu software. Bayangkan interrupt seperti sebuah telepon yang tiba-tiba berdering saat Anda sedang fokus mengerjakan sesuatu. Anda akan menghentikan sementara pekerjaan Anda untuk mengangkat telepon dan merespon panggilan tersebut. Begitu pula dengan CPU. Ketika menerima interrupt, ia akan menghentikan sementara tugas yang sedang dikerjakannya untuk menangani kejadian yang menyebabkan interrupt tersebut. Mekanisme kerja interrupt. Permintaan interrupt ada dua. Perangkat keras, misalnya ketika keyboard ditentukan, harddisk selesai membaca data atau terjadi kesalahan pada perangkat keras. Perangkat lunak, misalnya ketika suatu program membutuhkan layanan sistem operasi atau terjadinya kesalahan pada program itu sendiri.
penghentian eksekusi program. Ketika CPU menerima interrupt, ia akan menghentikan sementara program yang sedang berjalan dan menyimpan informasi tentang keadaan program tersebut. Penanganan interrupt. CPU akan mencari tahu jenis interrupt yang terjadi dan kemudian menjalankan rutinitas penanganan interrupt yang sesuai. Rutinitas ini berisi instruksi-instruksi untuk menangani kejadian yang menyebabkan interrupt. Kembali ke program awal. Setelah selesai menangani interrupt, CPU akan mengambil kembali informasi yang telah disimpan sebelumnya dari stack dan melanjutkan eksekusi program dari titik di mana program tersebut dihentikan. Soal yang keempat, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Bus data, fungsinya saluran utama untuk mengirimkan data antara berbagai komponen dalam sistem. Data yang dikirimkan bisa berupa instruksi, data atau alamat. Contoh data yang dikirim, hasil perhitungan dari CPU, data yang dibaca dari memori atau data yang akan ditulis ke perangkat output seperti monitor. Bus alamat, fungsinya menentukan lokasi atau alamat di mana data akan dibaca atau ditulis. Alamat ini bisa merujuk ke lokasi di memori perangkat input ataupun output atau registrasi dalam CPU. Contoh penggunaan, ketika CPU ingin membaca data dari sebuah lokasi di memori, ia akan mengirimkan alamat memori tersebut melalui bus alamat. Bus kontrol. Bus mengontrol aliran data dan mengordinasikan aktivitas berbagai komponen dalam sistem. Sinyal kontrol yang dikirimkan melalui bus ini mengatur berbagai operasi seperti membaca, menulis, mengaktifkan perangkat, atau menonaktifkan perangkat. Contoh sinyal kontrol, sinyal baca, sinyal tulis, sinyal jam, sinyal reset. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.